Salam sejahtera buat kita semua. Ya kita ya mohon maaf sudah lama juga nggak ngezoom bareng. Memang ya untuk istiqomah, untuk konsisten itu memang agak berat teman-teman. Ya janji saya yang 2 minggu sekali turun jadi 3 minggu, sekarang mungkin udah sebulan ya Kak Bila ya. Sebulan kita nggak apa namanya nggak ngezoom bareng. Ya dengan kesibukan segala macam akhir tahun ya. Akhir tahun memang banyak pertemuan-pertemuan, banyak mentoring-mentoring dan banyak ada liburan juga dengan anak-anak. Jadi baru kali inilah saya balik lagi ngezoom bareng lagi dengan teman-teman. Teman-teman sekalian, saya bukan HRD, bukan juga orang marketing, bukan juga yang punya jago-jago juga sebagai manajer segala macam, tetapi uh, kita di sini karena banyak keluhan, banyak japri sama saya, banyak yang datang ke klinik, banyak yang nanya-nanya, terutama terkait permasalahan-permasalahan di kliniknya. Dan saya membuat kelas, membuat free seminar, bukan karena saya jago, karena memang pengalaman-pengalaman yang sudah kita kerjakan di klinik keluarga sini. Makanya saya membuat mentor klinik, membuat free seminar, membuat kelas-kelas yang memang untuk membantu teman-teman. Goalsnya adalah kita belajar bareng, tumbuh bareng, ya bukan hanya saya, tetapi saya harapkan teman-teman juga bisa sangat-sangat terbuka sekali untuk kita bareng-bareng sharing di sini. Nah, materi kali ini teman-teman, kenapa saya buat? Karena sama, banyak pertanyaan dari teman-teman klinik terkait turnover, terkait banyak keluar masuk karyawan, gimana sih dok? Cara handle karyawan, cara nangan karyawan, menghadapi Gen Z, menghadapi anak-anak Gen Alpha, agak susah gitu loh. Nah, ini yang saya bahas terkait turnover tinggi ya bukan masalah mental ataupun bukan masalah generasi, tetapi ya karena memang mungkin aja karena sistem teman-teman. Oke, izin saya share screen ya teman-teman ya. Ini mohon maaf saya pakai iPad, jadi nanti kalau agak susah baca chat segala macam, tolong dibantu Kakak Bila ya. Siap. Oke, udah kelihatan Kakak Bila? Sudah muncul. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nunggu, yang sudah hadir, dan mohon maaf juga. Materi kali ini memang kenapa sih kita bahas bukan masalah mental ya, mental ataupun generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial, tetapi yang kita bahas adalah bukan juga masalah siapa yang salah ya. Kita kadang-kadang suka menyalahkan tim, menyalahkan generasi, menyalahkan keadaan, tetapi yang kita bahas adalah kita, diri sendiri kita, dan sistem. Yang kadang-kadang kita luput ya, teman-teman, yang mungkin sistem kita yang nggak memberi ruang untuk kita berkontribusi ataupun bermakna untuk teman-teman di bawah. Jadi bagaimana teman-teman tim kita itu ya dia berkontribusi, dia apalagi Gen Z ya, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, dia berkontribusi dan dia bermakna. Apalagi kita sebagai seorang leader, sharing purpose, sharing visinya ataupun nilai-nilai dari kita ataupun klinik kita. Saya rasa mereka akan lebih lebih kuat, lebih engage dengan kita. Nah, teman-teman semuanya, sudah perkenalan, ya mungkin teman-teman sudah tahu sebagian besar, saya rasa klinik keluarga dibangun di Cipanas, di Cianjur. Teman-teman boleh ya jangan melihat banyak orang-orang yang datang ke klinik keluarga pengen terakhir kemarin 2 minggu lalu lah datang dari klinik pelayangan, datang untuk lihat suasana ekosistem, uh, langsung pengen seperti itu gitu loh. Bahkan ada yang dari daerah Bogor juga langsung pengen bikin lift gitu loh. Teman-teman semuanya, jangan melihat klinik keluarga seperti sekarang. Ini semuanya berproses teman-teman, berproses, bertumbuh. Pelan-pelan, jangan melihat kita masing-masing punya jalur, punya apa namanya ini sendiri-sendiri gitu loh ya. Balik lagi yang saya tekankan kemarin pun di kelas culture pun saya sampaikan bahwa semuanya balik ke kita.
ke diri kita sebagai owner, sebagai leadernya untuk ya memang kalau kitanya mau, teman-teman di bawahnya mau upgrade, ya kitanya harus upgrade, harus belajar, harus kalau mau berkembang ya kitanya pun harus berkembang dari atas ya, dari leadernya dulu ya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa sih orang-orang yang baik, orang-orang yang potensial, jadi ini bagus nih dok, tapi kok kenapa dia pergi ya? Tapi sebenarnya dia pengen di kita, tapi kok kenapa bukan bukan kita bukan menyalahkan sistem teman-teman ya, tapi memang ya bukan menyalahkan tim ataupun menyalahkan generasi ataupun secara psikologis, tetapi ya memang mungkin aja dari kitanya sebagai leader atau tim kita sebagai seorang manajernya ataupun supervisornya, karena kadang-kadang banyak sekali yang teman-teman yang saya dampingi karena memang ownernya, dokter-dokternya, teman-teman sejawat kita nggak hadir untuk mereka. Dia kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, tapi teman-temannya nggak dibiarkan deh. Termasuk kadang-kadang cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali datang ke kliniknya. Dan mereka nggak punya role model, nggak punya sosok ya yang jadi role modelnya, jadi leadernya justru para dokter seniornya, para manajernya yang justru nggak sesuai dengan, mungkin nggak sesuai dengan purpose-nya dia, nggak sesuai dengan feeling-nya dia. Nah, mungkin juga terkait sistem. Mereka terlalu burn out. Kemarin juga hasil dari survei engagement-nya dari teman-teman klinik-klinik yang di mentoring circle, dan saya rasa terjadi juga di teman-teman bahwa orang yang bagus justru dikasih beban yang lebih gitu loh. Karena dia mauan gitu, nurut gitu loh. Apalagi orang baru, semuanya. Nah, justru dia potensial saat kita rekrut baru, nah sama seniornya dikasih beban lebih nih. Tugas-tugasnya dia malah dikasihkan. Akhirnya dia burn out. Karena bebannya berlebih. Nah, kita akan bahas teman-teman, bagaimana sih kita akan membuat sistemnya seperti apa. Nah, yang sering muncul adalah bahwa anak-anak ini, anak-anak muda, anak-anak Gen Z, ini burn out, sedikit-sedikit burn out. Nggak tahan kerja, mentalnya lemah, mental tempe gitu misalkan. Dia nggak tahan teman-teman. Mentalnya beda dengan zaman kita dulu dok. Ya iya sih, tapi ya kita harus memahami. Nah, kalimat-kalimat ini sih nggak salah teman-teman, tapi sering kita membuat kita berhenti nanya lebih lebih dalam lagi sih. Ya, jadi turnover ini sebetulnya orang-orang keluar masuk sebetulnya harusnya menjadi introspeksi kita teman-teman. Jadi indikator dalam manajemen klinik kita, klinik modern depannya ya. Indikator kegagalan sistem, bukan kita menyalahkan individu, teman-teman. Ya jadi perspektif kita sebagai owner, sebagai manager di manajemen, di organisasi klinik kita, di sistem manajemen modern ini harus kita rubah. Contoh ya, kalau misalkan kita punya AC rusak, kita nggak nyalahkan udaranya panas, tetapi ya kita perbaiki AC-nya, mestinya kita perbaiki gitu loh. Jangan menyalahkan keadaannya, ini panas nih loh, ya AC-nya sudah rusak gitu loh. Kadang-kadang ekonominya lagi turun, kita nyalahkan pemerintah. Pemerintah ya yang di luar eksternal yang nggak bisa kita kontrol, nggak usah kita pikirkan teman-teman. Kita garap aja yang bisa kita kontrol, yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Gitu ya teman-teman ya. Nah, klinik itu memang sistem yang bertekanan tinggi teman-teman ya. Ya fasenya, bebannya apalagi dengan zaman BPJS ini ya, kliniknya rata-rata yang kapasitasnya udah gede pasti fasenya udah 200, 300, udah banyak pastinya. Jadi beban pasiennya tinggi, antrian komplain tinggi, pasien lebih sensitif, kemudian tekanan emosionalnya pun tinggi karena komplain, karena nunggu. Dokternya juga di dua kaki, di rumah sakit iya, di klinik praktek dia iya, di klinik kita iya. Jadi tekanan emosionalnya pun tinggi, gesekannya pun sangat tinggi antara perawat sama dokter, antara dokter sama dokter. Bukan hanya di tempat teman-teman, di saya pun iya. Terakhir pun sama. Malah kadang sampai ada, saya nggak mau berpasangan dengan dokter itu katanya. Saya nggak mau bareng gitu loh. Nah, itu memang terjadi teman-teman. Ketergantungan sama orang, karena merasa dokter itu senior, dokter itu memang punya kompetensi lebih, tim kita punya jago, pinter, tergantung akhirnya. Akhirnya dia yang kadang-kadang justru yang jadi toksik malah. Nah,
tergantung karena dia pintar gitu. Terus kemudian ada memang resiko ataupun regulasi di kesehatan, di klinik, di rumah sakit, kesehatan itu memang tinggi. Jadi kesalahannya pun tinggi. Eh, di klinik keluarga sendiri aja, di kesalahan identitas, tensinya salah, orang panas ditem suhunya normal, begitu dipegang sama dokternya kok panas tinggi, ditem lagi ternyata 39, 40. Nah, ya karena apa? Karena memang uh, intensitasnya tinggi, teman-teman. Jadi resikonya pun kesalahannya tinggi. Uh, apa namanya? Kesalahan-kesalahan yang justru yang berhubungan dengan hal-hal simpel ya, terkait TTV, tanda-tanda vital ataupun identitas itu sering di sistem itu seperti sering terjadi ya. Niat baik aja nggak cukup, teman-teman. Memang harus kita desain sistem kerja yang memang adil, teman-teman. Karena memang klinik kita sistem tekanannya sangat-sangat tinggi, teman-teman. Nah, masalah sebenarnya teman-teman, kontribusi-kontribusi dari teman-teman tim kita ini nggak terlihat. Semuanya sibuk sendiri-sendiri ya, di dokter, di perawat, di pendaftaran, di layanan, itu sibuk, teman-teman. Terus yang kedua, memang nggak jelas, nggak terukur, nggak ada yang dinilai. Dia sibuk reward sendiri aja, tetapi dia merasa saya udah sibuk kok, udah bebannya udah penuh gitu loh. Pengen butuh bantuan, pengen diapresiasi, pengen dihargai, iya kan? Nah, apresiasinya berdasarkan perasaan aja, like dislike, dia pinter, dia deket sama kita, tidak ada kejelasan yang adil. Kemarin pun hasil dari diskusi dengan teman-teman di mentoring circle pun seperti itu gitu loh. Akhirnya terjadi ekosistem yang nggak sehat di teman-teman, culture-nya nggak sehat karena ada ketidakadilan, jadwal shift, dia merasa senior, dia saudara. Nah, dia jadinya perlakuannya berbeda. Padahal kerjanya sama. Ada lagi juga yang karena dia merasa dia pinter, dia mauan, dalam arti mauan semua disuruh. Ini bebannya ke dia semua nih. Mulai dari administrasi iya, marketing iya, ngecat Pak CS iya, bebannya tinggi. Sedangkan layanan karena merasa di layanan, padahal belum tentu ada pasien. Pasien bidannya itu paling nggak satu dua gitu loh. Belum tentu ada pasien juga. Jadi lebih santai. Nah, ketidakadilan ini yang menyebabkan friksi, menyebabkan ketidaknyamanan, burnout di teman-teman. Orang nggak tahu apa yang yang dinilai itu apa sih. Mereka itu kerja nggak pasti gitu loh. Tidak ada alat ukur, tidak ada tools yang diukur, metriknya nggak ada, teman-teman. Nah, yang jarang-jarang kita lihat ya, contoh ya, teman-teman di klinik ya, edukasi pasien. Seorang perawat, mengedukasi seorang dokter, itu kan butuh waktu, teman-teman. Bagaimana menghandle pasien komplain, menenangkan keluarga, mengedukasi obatnya, makanya, untuk teman-teman dirawat inap. Nah, itu kan nggak kelihatan ya, teman-teman ya. Tapi kita lihatnya pasiennya cuma satu, tapi kok lama banget gitu loh. Ini sering terjadi, kita sebagai di manajemen, sebagai owner merasa kerjanya mereka apa sih gitu loh. Mereka ngapain aja kok kelihatan, tapi di teman-teman layanan, di staff merasa beban saya tinggi gitu loh. Sedangkan tuntutan dari manajemen kok terus-terusan. Ya karena tidak ada kejelasan terkait, ya satu lagi nih, ya koordinasi ya. Merasa karena nggak ada teamwork, tidak ada kerjasama yang baik di antara teman-teman semuanya, sehingga ya pekerjaan intinya ya layanan, tapi sering terjadi nggak masuk penilaian yang hal-hal seperti ini, teman-teman ya. Misalkan ya tadi ya, pasien safety, bagaimana mencegah supaya terjadi permasalahan ini kadang-kadang sering penting tapi nggak sering dihitung masuk dalam alat ukurnya kita sebagai di manajemen. Nah, teman-teman, sehingga teman-teman itu ya di burnout. Karena burnout itulah terjadi mereka ya resign ya rata-rata ya. Ya karena ya high
permintaannya tinggi, high demand, kebutuhannya tinggi, tapi dari kita manajemen nggak turun ke bawah, nggak ngontrol. Kemudian ya apresiasi penghargaan segala macam ya dari kita rendah, sehingga terjadi teman-teman di layanan itu burnout, sehingga ya terus-terusan seperti itu. Hanya keluar masuk. Kemarin saya share juga teman-teman di free seminar sebelumnya terkait penyebab teman-teman turnover. Yang pertama ya dari kita, ya, dari kita sebagai seorang leadernya, dari kita sebagai seorang pemimpinnya, baik kita ataupun orang-orang di bawahnya kita. Kalau kitanya, ownernya nggak, jarang datang, jarang hadir, baik itu di manajer ataupun supervisor ataupun bahkan dokter, tidak memberi contoh, tidak menjadi role model, sehingga rata-rata 70%, 60-70% orang keluar, orang resign itu karena leadernya. Yang kedua baru terkait ekosistemnya, budayanya, budaya gosip, ngomongin di belakang, intrik-intrik politik kantor. Nah, itu yang cari muka, kadang bully, sekedar main-main. Kemarin pun dari survei engagement seperti itu juga. Mungkin main, bercanda, tetapi justru itu yang menyebabkan ketidakharmonisan, menyebabkan bullying. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Dan 70-80% masalah ini teman-teman, leadership dan ekosistem, budaya, culture. Makanya kemarin saya membuat kelas culture ini yang harus kita solusikan. Kemudian baru komunikasi internal ya. Komunikasi internal, kemudian juga terkait dia nggak, ya tadi ya, si leadernya kitanya nggak share terkait purpose, goalsnya kita, visinya klinik, value klinik, karena jadi dia nggak, perasaan saya mandek aja di sini nih, nggak punya pengembangan diri, saya nggak punya mau kemana nih arahnya untuk pengembangan diri saya, nggak, perasaan stuck aja, saya udah 3, 4, 5 tahun di sini kok stuck aja. Kemudian baru gaji, kita kan seringnya berpikirnya fee ya, gaji, benefit yang kita dapatkan, tim dapatkan, padahal belum tentu teman-teman. Kadang-kadang kita kita naikin gaji, tetapi kok nggak ada peningkatan performa gitu loh. Dan yang terakhir ya baru beban kerja ya, beban kerja yang memang yang tadi yang saya sebutkan, yang tidak adil. Nah, saya akan membahas ini teman-teman, beban kerja yang memang nggak adil, merasa tidak ada keadilan terkait kerja, merasa paling beban kerja yang paling tinggi. Nah, dampaknya apa yang tadi ya, stres dan burnout yang tinggi, kemudian penurunan motivasi, komitmen, nggak puas dengan kerjaan, kinerjanya dia, ya ujung-ujungnya turnover, keluar masuk. Baru 3 bulan, kadang-kadang baru 2 bulan, tiba-tiba keluar. Nah, ini akhirnya menyebabkan teman-teman yang tadi, orang-orang yang kita merasa dia baik, kualitasnya oke, ya keluar, resign. Ya dampaknya apa? Dampak buruknya untuk kita ya, biaya untuk hiring, rekrutmen, training ya terus berulang, sehingga menjadi nggak baik untuk kita secara sistem, secara biaya, secara branding juga nggak, kurang oke. Nah, teman-teman, yang kita butuhkan apa sih sebenarnya? Yang kita butuhkan itu ya kita membuat sistem, teman-teman. Sistem yang membuat kinerja teman-teman, performanya terlihat, kelihatan, dia di apa namanya, dihargai. Sorry. Kemudian terukur, bisa diukur sehingga bermakna ya tadi ya, dihargai tadi ya. Dia harus pertama kelihatan, terlihat, bisa diukur, dan dia punya makna, dia punya, oh saya ini berguna loh, saya ini berkembang di sini. Jadi ini bukan sistem HR yang rumit kok teman-teman. Ini cara berpikir kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader ini harus ada. Makanya teman-teman di kliniknya butuh membuat performance management. Ada performance visibility loop. Yang pertama ya, teman-teman di layanan tuh kerja itu ya memang ya harus terlihat teman-teman ya, harus terlihat, harus dinilai. Kalau memang oke, bagus, tercapai, performanya harus diapresiasi. Kemudian ya
Kalau memang dia jago, memang bakat di situ, bakat marketing, bakat di layanan sebagai bidan segala macam, ya dikembangkan dan berulang seperti itu. Ya teman-teman, ini yang namanya performance visibility loop yang akan teman-teman nggak butuh HRD sebetulnya teman-teman. Ya teman-teman, yang penting kejelasan dari kita sebagai leader, sebagai manajer di klinik kita. Jadi ya pertama harus kerja itu harus ya terlihat jelas teman-teman. Ya kita nilai, kita apresiasi yang memang tercapai, yang bagus, mana yang benar, mana yang enggak, ya kita harus jelaskan ke mereka. Kadang-kadang leadernya nggak menyampaikan mana yang baik, ya diapresiasi, yang nggak jelek ya atau nggak sesuai ya dikasih tahu. Jangan kita diamkan aja teman-teman. Nah, kebanyakan teman-teman leader kita, manager, owner, ini nggak ngasih tahu yang baik mana, yang benar mana. Nah, yang memang sudah bagus ya diapresiasi dan kita kembangkan, kita support mereka untuk berkembang, teman-teman. Mindsetnya kita support mereka untuk berkembang. Dia pasti akan merasa, semua orang merasa pengen dipuji kok, merasa pengen kepake dia. Semua orang pengen berkembang, pengen dia berkontribusi. Semua orang seperti itu, teman-teman. Makanya kita tinggal mewadahi teman-teman ya. Nah, teman-teman, apa sih step-stepnya apa yang kita terkait performance visibility loop ini? Pertama adalah role clarity, harus jelas fokusnya, goalsnya apa, peran dia sebagai apa, kerjaannya apa, fungsinya apa. Nggak perlu banyak-banyak, 3-5 aja kontribusi utamanya apa sih. Kalau bisa dibilang KPI-nya apa, ataupun OKR-nya apa, key performance indikatornya apa sih. Ataupun teman-teman mau pakai KPI boleh, mau pakai OKR boleh, ataupun yang penting 3-5 kontribusi utama dia apa. Kemudian bukan list job desk ya, berbeda teman-teman, bukan daftar tugas yang panjang, meriksa pansen, anamnesa, tensi segala macam, tapi utamanya apa. Kalau di teman-teman mau pakai KPI ya, key-nya apa sih yang dinilai, key-nya apa. Kalau mau pakai OKR ya objektifnya apa. Nah, ini harus jelas teman-teman. Harus role clear, harus jelas perannya dia seperti apa dari teman-teman tim kita. Yang kedua adalah work visibility ya, memang harus tercatat. Kerja itu memang harus cara dia catat kontribusi dia, peran dia dicatat. Bukan jam kerja jam 8 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 2 misalkan. Bukan, tetapi jelas kontribusi dia. Harus terukur. Bukan sibuk nggak jelas teman-teman. Perasaan sibuk tapi nggak jelas hasilnya apa. Nggak bisa terukur. Performanya nggak, dia naik apa enggak, tercapai apa enggak itu loh. KPI-nya atau OKR-nya nggak tercapai, ya nggak terukur teman-teman, nggak tercatat kontribusi dia. Kemudian ya tadi ya ada performance metriknya teman-teman, harus ada dinilai secara adil outcome-nya, hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, perilakunya seperti apa. 3 itu teman-teman, outcome, prosesnya, perilakunya. Dan ini nggak mesti harus dengan angka, tapi syukur-syukur kalau memang metrik itu memang harus dengan angka, dan harus ada kesepakatan bareng antara kita dengan tim. Apalagi dengan di awal tahun ya, kita akan di akhir yang akan kita capai visinya klinik seperti apa, kemudian misinya seperti apa, goalsnya, KPI-nya, balance scorecard-nya seperti apa, goalsnya akan kita capai seperti apa dari klinik, pengennya kita seperti apa, itu dijabarkan, dibagi antara dari sisi keuangannya, dari sisi marketingnya, kemudian sisi layanannya, termasuk di SDM-nya seperti itu. Jadi harus jelas teman-teman, harus clarity, harus jelas. Kemudian setelah itu kita kasih feedback dan recognition. Harus diakui secara konsisten teman-teman. Harus rutin kita evaluasi. Baik itu mingguan maupun
minimal teman-teman bulanan dari KPI ataupun OKR itu kita evaluasi, kita one on one dengan mereka. Dan berbasis data teman-teman. Jadi nggak nunggu ada konflik iri-irian, kerjaan dia apa, saya lebih banyak. Jadi memang jelas jobnya masing-masing, KPI-nya ataupun performance-nya udah jelas, alat ukurnya jelas masing-masing. Masing-masing orang berbeda. Nah, yang ketiga kemudian ya ada growth and adjustment, ada sisi manusiawinya, dia pengen berkembang seperti apa teman-teman. Dia harus ada review beban, harus ada analisa beban kerjanya seperti apa. Dia merasa beban, coba dinilai. Kamu sehari pastinya berapa, satu pasien nangani berapa lama, berapa jam, kemudian itu diukur teman-teman. Ada review beban kerjanya seperti apa, ada job enrichment-nya seperti apa. Jadi teman-teman itu kalau kita sebagai owner, pengalaman teman-teman saya, teman-teman, jangan kita tekan mereka merasa kalian kerjaannya apa sih, ngapain aja sih sehari ini. Hanya karena merasa kita lihat dia nganggur main handphone, suruh nyapu, suruh ngepel, padahal nggak ada dalam job description, bukan hanya job description-nya, nggak ada dalam KPI-nya dia gitu loh. Jadi bukan kita nekan, tapi teman-teman kita support mereka. Kita harus mensupport mereka untuk bertumbuh, untuk berkembang. Nah, itu begitu seterusnya menjadi sebuah loop, balik lagi seperti itu. Terus seperti itu. Jadi manajemen kinerja ini memang hidup teman-teman. Dibuat bulanan dan berulang. Kita sebagai leadernya, sebagai ownernya menjadi seorang arsitek. Menyusun dari big goals-nya klinik kita, big goals-nya kita, pengennya klinik kita ke depan seperti apa. Terserah mau dibagi per 5 tahunan, dipotong-potong menjadi per tahun dipotong-potong menjadi per 6 bulan, per 3 bulan, jadi kuartal, jadi trimester, jadi atau semester, bagi per bulan. Dan bagusnya lagi teman-teman bisa mantau per mingguan. Kita pantau. Itu dievaluasi di kitanya sebagai leader, sebagai seorang manajer. Nah, pertanyaan teman-teman. Ini buat teman-teman. Boleh teman-teman jawab di kolom chat ataupun open mic. Kita merefleksikan apakah peran tim kita sudah jelas. Apakah teman-teman sudah punya indikator-indikator ataupun result-result yang memang goal-goal yang akan dituju di akhir tahun 2026 yang ingin dicapai kliniknya. Apakah peran ini, goalnya teman-teman sudah tersampaikan ke timnya? Dan kalaupun sudah tersampaikan, sudahkah goal ini dibagi-bagi di 4 balance scorecard, baik itu di land and growth, di bisnis proses, di stakeholder maupun di financial, itu sudah berbunyi teman-teman. Dan ini dibagi ke masing-masing tim, masing-masing divisi. Apakah sudah jelas? Teman-teman silahkan berpikir, kalau ada yang mau di chat pun boleh. Yang kedua, apakah kerjanya teman-teman, kerjanya kita, klinik kita, dan di breakdown ke teman-teman di bawahnya kita, itu sudah tercatat, sudah terukur, sudah tersistem. Nah, yang terakhir ya tadi, apakah apresiasi ini sudah berbasis sistem? Jadi ada bukan like dislike, bukan hanya suka nggak suka, tetapi apresiasi ini sudah berbasis sistem yang sudah terukur. Kita apresiasi orang bukan karena suka dia kelihatan rajin segala macam, memang ada alat ukurnya yang jelas teman-teman. Oke teman-teman, ya kita, klinik kita nggak kehilangan orang yang terbaik karena mereka memang nggak kuat teman-teman ya, tapi karena sistemnya nggak cukup adil ya untuk membuat mereka stay, membuat mereka bertahan. Jadi memang
bukan karena mereka burn out, tapi bukan karena sistemnya nggak jelas, tetapi ya karena memang sistemnya di kitanya yang ya memang nggak nggak dibuat teman-teman. Nah teman-teman, kita memang sedang membuat kelas mentoring circle. Memang mentoring circle ini kelas light, kelas yang lebih simple, lebih sedikit untuk mentoring, tetapi makanya banyak banyak klinik-klinik tetapi by Zoom karena banyak juga teman-teman dari luar kota, banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumatera, dari Papua bahkan yang memang minta pendampingan yang memang tergantung jarak. Kalau mungkin masih 2 jam perjalanan dari Cianjur, dari Cipanas, mungkin masih kita bisa datang untuk mendampingi, tetapi karena tergantung jarak inilah makanya kita tim teman-teman membuat kelas mentoring circle ini, dan kelas ini adalah kelas HED. Kemarin kita udah membuat kelas culture dan ini sekarang membuat kelas performance management ya. Saya dengan Kang Denis ada alat ukur KPI yang tadi ya harus ada kejelasan performance KPI ya. Teman-teman yang pengen belajar bareng, ayo kita bareng-bareng kita akan belajar bareng, diskusi bareng, dan ada pendampingan sampai betul-betul jalan KPI-nya ataupun OKN-nya di kliniknya teman-teman. Oke, Kakak Bila, saya rasa dari saya sharing-sharingnya cukup. Kalau ada yang mau kita diskusikan, mangga, silakan. Oke, terima kasih untuk penyampaian materinya Dr. Yusuf. Nah, rekan-rekan, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf, kebetulan kita ada kelas HR Mastery Class. Kebetulan kemarin sudah selesai untuk sesi kultur dan untuk minggu depan kita akan mulai ke sesi performance management atau KPI. Nah, untuk rekan-rekan yang misalnya berminat gitu ya, atau misalnya belum ada penilaian atau KPI di kliniknya, boleh banget nanti bisa japri bila juga untuk pendaftarannya, karena ini terbatas hanya untuk 3 sampai 4 kliniknya saja. Seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh banget open mic-nya atau bisa di kolom chat juga. Biar nanti bisa kita sama-sama diskusikan juga. Bebas Silakan teman-teman, rekan-rekan. mau nanya apa aja bebas ya. Terkait per SDM-an, terkait marketing, terkait akunting. Kalau saya bisa, bukan saya jago, tetapi ini apa namanya ya yang pernah kita kerjakan ataupun alami di klinik keluarga. Ada? Ya. Kayaknya nggak ada. Silakan Ada teman-teman. rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh langsung open mic-nya atau di kolom chat juga boleh. Teh Asma mungkin. Kalau Teh Asma itu seringnya japri saya. Cuma kalau di Zoom agak malu-malu dia kayaknya. Teh Asma dari klinik Green Care itu ada nih hadir. Teh Asma mau nanya, Teh Asma. Atau Mbak Nai, Iya, malam dok. malam. Apa? Silakan Teh Asma. Iya, eh, permasalahannya sama mungkin ya setiap klinik ya seperti itu. Dan tadi sudah mendengarkan penjelasan. Kayaknya setiap dokter Yusuf bicara itu pasti ada, aduh, hal baru lagi nih, hal baru lagi nih. Udah udah jalan belum KPI-nya Teh Asma? Belum dok, Ya. belum. Jadi Oh, kayaknya kita harus ikut lagi kelas yang tadi ya, yang sebutkan Teh Bila gitu ya. Tapi nanti saya mungkin bawa bukan cuma sendiri, karena kalau sendiri kemarin tuh banyak apa ya, banyak eh jadi saya ngejelasin juga apa sih, kemana sih maksudnya, jadi ya kayaknya mah harus sama timnya gitu ikutnya dok. boleh, boleh. Boleh Teh Asma. Yang masih bingung di mananya Teh Asma? Ya itu dok, apa tadi ya, bagaimana goals kita tuh diturunkan dalam bentuk tadi ya, sistemnya itu yang bisa diukur sama yang bisa dinilai itu seperti apa gitu. Ya. Jadi sekarang tuh masih misalnya diskusi tadi ya, diskusi misalnya membentuk KPI, eh, misalnya ownernya pengen apa, Ya. operasionalnya pengen apa gitu. Ya. Jadinya gitu dok, kayaknya masih di situ sih. Oke.
Kemarin dari Bu Yanti pun nanya juga, mau ngasih remunerasi untuk teman-teman, untuk dokter segala macam, reward lah ya, apresiasi. Bentuknya gimana dok? Yang berhubungan dengan KPI-nya. Ya memang harus terukur. Jadi nggak ada, harus adil ya. Kalau memang dia KPI-nya tercapai, harus kesepakatan juga dari goals-nya perusahaan itu, dari KPI-nya perusahaan, IQ-nya kalau pemerintahan indikator kerja utamanya ya. Kalau di kita di perusahaan bisa KPI atau bisa OKR. Kalau memang tercapai, contoh misalkan dari sisi finansialnya, oh tercapai targetnya dari misalkan targetnya Green Care itu 1M misalkan 1 tahun. Oh ternyata tercapai sampai 900 juta misalkan. Oh 90%. Terus dari marketingnya tercapai berapa persen, dari stakeholdernya, dari bisnis prosesnya tercapai berapa persen, sampai dari SDM-nya. Masing-masing di breakdown ke indikator key-nya. Key-nya apa sih? Atau objektifnya apa? Dari perusahaan dulu dibuat. Dari balance scorecard dulu, kemudian dari dibuat KPI-nya perusahaan, mulai dari finansialnya, dari marketingnya. Misalkan ya, marketingnya apa yang mau dicapai? Oh, pengen ada penambahan pasien umum, atau penambahan kapitasi, atau penambahan retention rate, pengen pasien lama balik lagi, atau relationship-nya tergantung goals-nya ya, tergantung visi tadi ya, visinya perusahaan tadi ya. Atau dari bisnis proses. Oh, bisnis proses terkait misalkan mutunya jangan sampai ada mutunya tidak ada kesalahan, harus 100%, mutu udah pasti 100%. Atau misalkan ada kunjungannya meningkat atau apa, dari SDM gitu juga. Nah, masing-masing itu dari klinik, dari IQ-nya klinik, dari KPI-nya klinik, di breakdown lagi ke divisi-divisi. Masing-masing divisi, misalkan dari targetnya Green Care itu 1M, di breakdown, oh dari layanan berapa, dari apotek berapa, dari home care-nya berapa, itu menjadi satu nanti. Ujung-ujungnya capai nggak? Di breakdown lagi, oh dari home care sekian ratus juta, dari klinik, dari layanan sekian ratus juta, dari apotek sekian ratus juta. Nah, itu dari sisi finansialnya aja, dari SDM-nya seperti apa. Nah, itu di breakdown lagi dari masing-masing divisi, itu di breakdown lagi ke masing-masing individu. Gitu, Teh Asma. Jadi harus inline, harus nyambung, jangan sendiri-sendiri. Dari atasnya dulu, dari Bu Yanti sama Pak Dendi pengennya seperti apa, turun ke klinik, di kliniknya dari perusahaan ya, perusahaan klinik turun ke klinik, ke apotek, sama ke home care, turun lagi ke divisi masing-masing. Gitu. Ya memang harus, ini memang termasuk ya, nanti larinya ke, kalau tercapai baru ke insentif, ke remunerasi, seperti itu. Jadi harus terukur ya, TESMA ya. Gitu? Yang jadi PR mungkin menurunkan ke individu sih yang masih Ya. mengolah di situ, Dok. Nanti dipelajari dulu videonya, sudah ada. Nanti kalau memang ini bisa sama Kakak Bila. Kemudian nanti diskusinya tanggal berapa Kakak Bila? Tanggal 23 ya, kalau salah Januari ya. Nanti ada Ya, Kang betul. Denis, Untuk diskusinya nanti akan kita informasikan kembali. ya, ada Kang Denis sama TIK. Kalau memang berhubungan dengan keuangan terkait remunerasi tadi, nanti bisa diajak dengan Teh Yuli ya. Karena jangan kita ngasih remunerasi, ngasih insentif, ngasih bonus, tetapi sebetulnya kliniknya nggak untung nih, boncos misalkan, atau misalkan nggak tercapai targetnya, baru tercapai 80%, tapi ngasih bonus nggak? Ya enggak lah, paling nggak tercapai minimal 90% gitu. Nah itu basicnya, dasarnya harus ada tes. Memang agak ribet hitung-hitungannya nanti sama Kang Denis ya, secara teknis sama Kang Denis, sama kalau inline-nya dari goal perusahaan turun ke divisi sama TIK. Nah, kalau remunerasinya, pembagian duitnya sama Teh Yuli nanti. Sekarang ini juga bisa sebetulnya. Gitu, Tesma? Iya, Dok. Terima kasih. Iya, sami-sami. Nanti sama Kakak Bila ya. Ada lagi, teman-teman? Di Paramedika udah jalan? Mbak Nais? Atau dari teman-teman yang lain? Kang Sudah, Dok. Alfi? Oh, udah ya. Udah mantap ya. Dari Kang Alfi di Assalam, udah jalan juga ya?
Udah jalan. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau kita diskusikan? Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan, karena ini bila lihat dari peserta juga lumayan banyak yang baru-baru, mungkin masih malu-malu atau gimana nih, boleh banget nanti di kolom chat juga. Bebas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan di luar materi, mangga. Kita ini saya rasa banyak juga. Ini ada Kang Indra juga jago di training and development juga jago nih. Ada Kakak Bila juga jago di CRM sebetulnya. Ini kita diskusi aja sharing-sharing. Ada? Saya tunggu bentar lagi kalau nggak ada ya kita close aja Kakak Bila. Kayaknya eh, pada malu-malu atau gimana? Ini ada Dokter Zemi juga. Dok Zemi tinggal ditunggu undangan launchingnya ya dok. Zemi dentalnya. Oke Kakak Bila. Kayaknya Ini tidak ada ada. yang langsung jampri juga sih dok, jadi Iya, iya. sepertinya nanti kita lanjut di chat aja kalau ini. Oke, Oke. kalau misalnya rekan-rekan, coba ada lagi yang mau ditanyakan, satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya dok ya untuk diskusinya. Nanti kalau Siap. misalnya ternyata kalau di Zoominar malu gitu, kita akan membuka diskusi juga di grup mentoring klinik. Jadi nanti bisa diskusikan mengenai apapun permasalahan-permasalahan kliniknya juga di grup komunitas mentoring klinik seperti itu. Karena ada Dokter Yusuf dan Dokter Rahman juga di dalamnya untuk nanti kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk rekan-rekan yang tadi mau bertanya-tanya seputar training atau kelas performance management atau KPI tadi, bisa langsung hubungi Bila di WhatsApp karena kebetulan untuk slotnya terbatas hanya 3 sampai 4 klinik saja. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik untuk kita sama-sama belajar KPI, boleh banget nanti bisa japri Bila. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kita lanjut juga di grup bila tutup Zoominar malam ini. Untuk Zoominar malam ini juga nanti akan diupload melalui YouTube Mentor Clinic, jadi nanti bisa dicek juga melalui YouTube. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bila tutup, terima kasih untuk penyampaian materi dan diskusinya Dr. Yusuf dan rekan-rekan juga yang sudah hadir gitu ya, dari awal sampai akhir acara. Bila tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima Izin. kasih teman semuanya. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Terima kasih rekan, rekan semuanya. Selamat beristirahat. Saya Sukses bilang. Nabila. Ibu. Waalaikumsalam.